Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wolos dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Kembali Wolos Tipe Uing menjumpai Anda tentunya dengan kabar dan kisah inspiratif. Ayah, sholat dulu ke masjid. Ya, mau ini juga. Sadis di India ada ritual khusus untuk membunuh orang tua sendiri. Masyarakat di dunia sudah dekat dengan ritual sejak dulu kala. Ritual-ritual ini biasanya dilaksanakan berdasarkan agama dan tradisi tertentu. Ritual tertentu yang membahayakan nyawa seorang sudah banyak dilarang di era modern ini. Pasalnya, hal tersebut sangatlah tidak manusiawi. Meski begitu, ada juga beberapa ritual sadis yang masih dilakukan di beberapa tempat di India. Terdapat sebuah ritual mengerikan dengan tujuan membunuh orang tua sendiri. Ritual yang durhaka ini namanya Talai Kotal. Adalah sebuah ritual yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh orang yang sudah tua renta. Ngerinya lagi, praktek ini dilakukan oleh anak-anaknya atau kerabat sendiri. Ritual ini khususnya dilakukan di daerah Virudunagar, selatan Tamil Nadu. Beberapa alasan yang dikemukakan untuk membenarkan tradisi ini adalah karena mereka menganggap orang-orang yang sudah renta menjadikan mereka sebagai beban bagi mereka. Tradisi ini bukanlah sebuah kejahatan. Kebanyakan masyarakat sudah menerima ritual ini sebagai pembunuhan dengan belas kasih dan budaya turun-temurun. Akibatnya, jarang ada yang melaporkan tindakan ini, meski sebenarnya Talai Kotal sudah dianggap sebagai tindakan ilegal. Metode yang dilakukan untuk melakukan ritual ini, orang tua yang sudah jompo akan dimandikan dengan minyak di pagi buta dan kemudian diberi minuman segelas air kelapa. Akibatnya, orang tua itu akan mengalami gagal ginjal, demam tinggi, dan akhirnya meninggal dunia dalam 1 atau 2 hari. Cara lainnya juga dengan menggunakan pijatan di kepala dengan air dingin, sehingga suhu tubuh terus turun dan mengakibatkan gagal jantung. Metode lain yang dilakukan adalah dengan memaksa minum susu sapi sambil menutup hidung, sehingga korban jadi kesulitan bernapas dan akhirnya meninggal dunia. Yang lebih ekstrim lagi adalah dengan memberikan racun. Pembunuhan atas dasar kasih sayang cuma dalih belaka. Beberapa orang menganggap bahwa Talai Kotal adalah pembunuhan yang dilakukan secara sukarela. Meski begitu, beberapa penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa hal tersebut cuma alasan agar praktek sadis ini bisa dilakukan. Alasannya karena keluarga menganggap bahwa merawat orang jompo adalah beban dan sangat menyusahkan. Apalagi mereka juga termasuk keluarga miskin dengan beban ekonomi yang berat. Sebagian besar penduduk hanya bekerja sebagai buruh tani musiman, gembala ternak, atau buruh di pabrik kecil. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk diam di rumah dan merawat orang tua. Kepolisian bergerak menjaga warga tua. Dalam beberapa kasus, keluarga memang akan memberitahukan terlebih dulu kepada korban jika mereka akan melakukan praktek ini. Dan kadang ada juga korban sendiri yang memintanya. Namun karena sudah dianggap biasa, praktek ini bisa jadi sebuah kasus yang lebih kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tahun 2010, seorang pria 80 tahun kabur dari rumahnya ketika ia mendengar rencana bahwa keluarganya akan melakukan Talai Kotal pada dirinya. Yang lebih gila lagi, saat itu keluarga sudah berdiskusi bahwa mereka akan membagi tanah yang dimilikinya. Peristiwa ini menjadi berita besar dan kepolisian membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengamankan warga senior. Pasalnya, hasil penyelidikan ternyata mengungkap bahwa setiap tahunnya muncul puluhan hingga ratusan kasus Talai Kotal di Tamil Nadu. Membunuh adalah sebuah kejahatan serius apapun alasannya. Apalagi jika ini dilakukan hanya karena keluarga sudah tidak mau lagi merawat orang tua mereka. Kemiskinan seharusnya juga bukan menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan.
dengan kasih sayang ataupun tidak. Menghilangkan nyawa seseorang bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Demikianlah saudaraku, sifat polos dimanapun Anda berada. Semoga dijauhkan sifat kelakuan seperti itu dari kita semua, karena itu adalah perbuatan yang durhaka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.